Bab 691, Rendah Hati. Julian melepas seragam tempurnya, mengenakan pakaian kasualnya, dan pergi mencari Kevin. Keduanya berdiskusi sebentar di kamar dan berencana pergi dengan alasan jalan-jalan. Setelah keduanya berdiskusi, segera setelah mereka meninggalkan ruangan, seorang pelayan cantik datang dan berkata dengan hormat, "Tuan Raja Naga, Yang Mulia Ratu telah menyiapkan makan siang." Julian mengangguk. "Silakan lewat sini." Pelayan cantik itu memberi isyarat undangan dan mengajak Julian dan Kevin makan bersama. Tidak banyak orang saat ini. Itu hanya Ratu dan putrinya Sakura. Makannya juga jauh lebih sederhana dibandingkan di pagi hari, tapi ini lebih sederhana dibandingkan di pagi hari, dibandingkan dengan di luar, masih sangat mewah. Yang Mulia, masih ada beberapa hari tersisa untuk pertukaran antara kedua pasukan. Saya berencana untuk berjalan-jalan dan menggunakan kesempatan ini untuk mengunjungi Elang Besar dan merasakan warisan budaya Elang Besar. Saat makan, Julian berkata dia akan pergi. Oke. Ratu tersenyum dan berkata, "Sakura tidak pergi ke sekolah akhir-akhir ini. Jadi, aku akan membiarkan Sakura menemanimu berkeliling." Tidak, tidak perlu. Julian segera menolak dan berkata, "Kami berdua adalah orang yang kasar dan berbicara kasar. Akan sangat buruk jika kami menyinggung Putri Sakura." Saat dia berbicara, dia melirik Sakura. "Putri Sakura, kamu pasti sangat sibuk. Lakukan hal lain dan kita bisa berbelanja sendiri." Julian menolak. "Jika kamu memang ingin berbelanja, tidak ada salahnya membiarkan Sakura mengajaknya bersamamu." Tapi dia sedang berbisnis. Tapi menurut Sakura, Julian jelas meremehkannya. Dia mengangkat kepala kecilnya dengan bangga, memandang Julian dan berkata, "Aku tidak sibuk sama sekali akhir-akhir ini. Beraninya aku menolak perintah ibu. Aku akan mengajakmu jalan-jalan di Elang Besar akhir-akhir ini." Julian tidak mengizinkannya mengambilnya, tapi dia bersikeras. Dulu, orang lain datang untuk menyenangkannya. Sekarang pria dari Daxia ini bahkan tidak melihatnya. Mungkinkah saya tidak lagi cantik atau menarik? Untuk pertama kalinya, dia meragukan sosok dan kecantikannya. "Tidak, sungguh tidak perlu." Aku bersikeras. Sakura berkata dengan enggan, "Julian, kamu jelas meremehkanku. Itu sebabnya kamu tidak membiarkan aku mengikutimu. Atau apakah kalian akan pergi ke acara seperti itu?" Julian tampak malu. Ratu berkata lagi, "Raja Naga, Sakura manja karena amarahnya. Mohon lebih bersabar." Julian tersenyum. Sepertinya dia tidak bisa pergi tanpa membawa Sakura bersamanya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Kalau begitu, tidak apa-apa." Keengganannya membuat Sakura marah dan memarahi, "Julian, sikap seperti apa yang kamu miliki? Merupakan kehormatan bagi saya untuk mengajakmu mengunjungi Great Eagle." "Ya, ya, ya." Julian mengucapkan 3 kata bagus berturut-turut. Kemudian dia berhenti bicara dan membenamkan kepalanya saat makan. Setelah makan, Julian hanya membereskannya dan keluar dengan pedang hukuman. Di luar kastil, ada kereta mewah berwarna emas. Itu adalah kereta 8 kuda. Masih banyak orang yang berdiri di depan gerbong. Yang paling mempesona adalah wanita jangkung seksi mengenakan gaun putih, hidung mancung, mata biru, rambut kuning. "Julian, apa yang kamu lakukan? Kamu bertele-tele." Sakura berdiri di depan gerbong, memperhatikan Julian dan Kevin mendekat, dengan ketidakpuasan di wajahnya, dan berkata, "Tahukah kamu bahwa orang lain juga selalu menungguku?" "Belum menunggu orang lain." Julian datang dan melihat kereta mewah itu. "Apakah kamu akan keluar dengan kereta?" "Jika tidak," tanya Sakura. Julian menarik napas dalam-dalam. Dia tidak ingin semua orang mengetahuinya. Dia mendatangi Sakura dan berbisik, "Putri, saya akan melakukan sesuatu yang besar kali ini. Tidak baik menjadi publik. Lagi pula, apa yang saya lakukan agak berbahaya. Saya menyarankan Anda untuk tidak pergi." "Apa, melakukan sesuatu yang besar?" Sudut mata biru Sakura bersinar karena kegembiraan di wajah cantiknya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Oke, aku suka kegembiraan." Julian berkata dengan ekspresi tertekan di wajahnya, "Tidak apa-apa mengikutiku. Ayo keluar dengan santai." "Oke, aku akan segera mengaturnya." Sakura tampak sangat bersemangat dan segera menelepon, dan tak lama kemudian sebuah Rolls-Royce berwarna perak muncul di gerbang kastil. Plat nomornya sangat mencolok, dan sekilas Anda dapat mengetahui bahwa itu adalah mobil kerajaan keluarga Kerajaan Elang Besar. "Putri, ini masih terlalu umum dan sederhana. Kita harus rendah hati, mengerti?" "Ah, apakah kamu masih pamer?" kata Sakura dengan ekspresi tertekan, "Ini sudah sangat sederhana. Jika Anda menginginkan mobil yang murah dan populer di jalanan, nomor platnya harus sederhana." Sakura sepertinya tidak mengerti.
Julian berkata banyak sebelum dia mengerti. Dia menjentikan jarinya dan berkata sambil tersenyum, saya mengerti. Dia pergi untuk membuat pengaturan lagi. Kali ini mobil biasa datang. Julian sekarang merasa puas. Mobil ini memiliki pengemudi profesional. Tapi Julian mengusir pengemudinya dari mobil dan membiarkan Kevin mengemudi. Dia membuka pintu dan masuk ke kursi penumpang. Begitu dia membuka pintu dan hendak masuk, dia ditarik oleh Sakura. Duduklah di belakang bersamaku. Saya. Julian ingin menyebutku bodoh. Namun, ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia menelannya kembali. Dengan enggan, saya duduk di barisan belakang. Sakura masuk ke mobil dengan puas. Kevin pergi. Di dinding kastil. Ratu berdiri di sini. Di belakangnya ada seorang lelaki tua yang sama yang duduk di sebelahnya pada jamuan makan pagi. Yang mulia, apakah aman bagi Sakura untuk mengikutinya seperti ini? Aman, benar-benar aman, kata Ratu sambil tersenyum. Setelah Julian menunjukkan kekuatan besar di pagi hari, dia secara khusus mengirim seseorang untuk menyelidiki identitas dan latar belakang Julian. Orang-orang yang dia kirim pergi jauh ke Daxia, berhubungan dengan beberapa prajurit kuno, dan mendapatkan banyak informasi. Julian ini tidak sederhana. Dia adalah jenius paling menakutkan di Gritsia selama 100 tahun. Dia bahkan lebih luar biasa daripada Kelvin yang mengalahkan Chaos 100 tahun yang lalu. Sangat tidak mungkin membuat kesalahan dengan menjalin hubungan baik bersamanya. Omong-omong, Yang Mulia Ratu, apa pendapat Anda tentang konferensi pertukaran seni bela diri internasional yang disiapkan oleh Chaos? Chaos telah bekerja keras dan tidak muncul selama bertahun-tahun. Dalam persiapan konferensi seni bela diri internasional kali ini, dia mungkin tahu bahwa waktunya hampir habis dan ingin membalas dendam 100 tahun yang lalu. Ratu berhenti sejenak dan melanjutkan, ini adalah kesempatan untuk sepenuhnya menghilangkan kendali keluarga Kai atas Lang Besar. Saya harap Julian tidak akan mengecewakan saya. Ratu itu bijaksana. Fengda, kembalilah. Ratu berbalik dan pergi. Saat ini, Kevin sudah pergi dari kastil. Julian menghubungi Ivan yang berada jauh di Daxia, Kyoto. Saat dia sedang tidur, Ivan menggunakan jaringannya untuk menghubungi bos di kerajaan Lang Besar. Dan itu sudah diatur. Kevin, yang sedang mengemudi, bertanya, "Bos, kita mau pergi kemana?" Julian membuka alamat yang dikirim oleh Ivan dan melihatnya. Dia melihat ke arah Sakura di sampingnya dan bertanya, "Sakura, apakah kamu tahu kota Uta?" "Aku tahu." Sakura berkata, "Ini adalah kota yang sangat terkenal di Lang Besar, lebih dari 500 km jauhnya dari sini." Julian memerintahkan, "Kalau begitu pergi ke bandara dan beli tiket ke kota Uta." "Ya." Kevin menyalakan navigasi dan mulai pergi ke bandara. Sakura mau tidak mau bertanya, "Hei, apa yang kamu lakukan di kota Uta?" "Jangan tanya, ikuti saja dengan tenang. Kalau tidak mau ikut, kembali saja." Julian tidak banyak bicara. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya. Penampilan dan sikapnya membuat Sakura mengertakkan gigi, mengepalkan tangan merah mudanya, dan memberi isyarat padanya beberapa kali. Bab 692, Bos Wu. Kevin tidak menanyakan apapun dan hanya mengemudi. Dia berkendara langsung ke bandara. Kemudian membeli 3 tiket ke kota Uta. Terminal. Sakura, yang mengenakan topi hitam dan kacamata hitam besar, terlihat tidak puas. Sebagai putri elang, dia belum pernah menunggu pesawat sebelumnya. "Mengapa saya harus naik pesawat penumpang daripada naik pesawat khusus? Mereka membungkus saya seperti pangsit nasi. Saya sangat cantik, tapi sekarang kecantikan saya tertutup dan tidak ada yang bisa melihat saya." Julian langsung memilih untuk mengabaikan putri ini. "Jika saya tidak dapat menemukan alasan untuk pergi. Jika bukan karena kemungkinan penggunaan jaringan intelijen resmi Lang Besar, dia tidak akan repot-repot membawa putri Lang Besar berkeliling." Sambil menunggu pesawat, Julian mengeluarkan ponselnya, membuka informasi Ivan dan membacanya. Ini adalah informasi penting di Lang Besar. Bos ini sangat berkuasa di Lang Besar, memiliki aset yang tak terhitung jumlahnya, dan diam-diam mengendalikan banyak perusahaan besar, bahkan beberapa perusahaan multinasional. Nama orang ini adalah Wu Zi. Ada tempat tinggal di kota Uta. Ini adalah tempat salah satu kekasihnya, dan dia kebetulan berada di sini selama ini. Ivan menghubungi Wu Zi dan mengatur agar Julian menemuinya di kota Uta. Setelah menunggu sekitar setengah jam, saya naik pesawat. Segera kami sampai di kota Uta. Setelah keluar dari bandara, Julian memutar nomor yang diberikan oleh Ivan. Segera, telepon terhubung, dan suara yang dalam terdengar dari dalam, "Apakah itu bos Istana Naga?"
Kali ini, Ivan mengatur agar Julian bertemu Wuzi menggunakan identitasnya sebagai bos Istana Naga, bukan sebagai Raja Naga dari Sia Besar. Jika dia menggunakan identitasnya sebagai Raja Naga dari Sia Besar, Wuzi belum bertemu dengannya sama sekali. Ya, kata Julian. Jam 8 malam, Villa Dongdaoan. Pihak lain mengucapkan sepatah kata dan menutup telepon. Julian juga menyimpan ponselnya. Di sampingnya, Kevin bertanya, "Bos, apa kabar?" Julian berkata, "Kami telah menyepakati waktu dan kami akan bertemu di Dongdaoan Villa pada jam 8 malam." Sakura memandang Julian dengan bingung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Julian, apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang ingin kamu temui? Hal besar apa yang ingin kamu lakukan? Mari kita bicarakan dulu. Jika tidak menarik, aku tidak ingin bersamamu. Ayo pergi bersama. Ada baiknya jika kamu tidak pergi. Kamu bisa mencari hotel untuk menginap sementara. Aku akan menemuimu setelah aku menyelesaikan pekerjaanku." Julian berbalik dan pergi. "Jika kamu ingin mendorongku menjauh, tidak mungkin." Sakura berteriak dan berlari mengejarnya. Mereka bertiga meninggalkan bandara bersama-sama, naik taksi ke kota, dan mulai jalan-jalan. Ketika waktu hampir habis, mereka bertiga naik taksi ke Dongdaoan. Tiba. Sopir itu berbicara. "Apakah belum sampai?" Julian melihat navigasi di ponselnya dan berkata, "Berapa kilometer jaraknya?" Pengemudinya adalah seorang pria parubaya muda. Dia tampak seperti berusia 30-an, dan melirik ke arah Julian dan yang lainnya. "Apakah kamu benar-benar tidak menyadarinya, atau kamu pura-pura tidak tahu? Ini adalah sudut timur, dan ini adalah wilayah Bos Wuzi. Tidak ada orang lain yang bisa masuk lebih dalam." "Benarkah?" Julian menyentuh hidungnya dan berkata, "Aku hanya akan menemui Wuzi. Pergi saja, semuanya akan baik-baik saja." Sopir itu melirik ke arah Julian dengan ekspresi jijik. "Adik, dilihat dari warna kulitmu, kamu pasti dari Daxia. Apakah kamu ingin bertemu Bos Wu? Apa kamu tidak tahu siapa Bos Wu? Bahkan kucing dan anjing bisa melakukan ini. Sampai jumpa." "Hei, bagaimana kabarmu?" Sakura di barisan belakang langsung merasa tidak puas dan berteriak, "Apakah kamu tahu siapa saya?" "Saya." "Oke, itu dia." Julian tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia segera membuang uang yang telah dia persiapkan sebelumnya, menarik Sakura dan keluar dari mobil. "Julian, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menahanku?" Sakura tampak tidak puas. "Oke, berhenti bicara, tidak jauh, ayo pergi." Julian membawanya dan pergi. Beberapa kilometer tidaklah terlalu jauh. Jika Julian bergerak maju dengan seluruh kekuatannya, dia akan dapat mencapainya dengan sangat cepat, tetapi sekarang dia diikuti oleh Sakura, dia juga melambat dan berjalan lebih dari setengah jam, tetapi dia masih belum sampai. "Hei, berapa lama waktu yang dibutuhkan?" Sakura yang memakai sepatu hak tinggi tidak tahan lagi. Dia berjongkok di tanah dan menolak bergerak. Dia mengeluh, "Mengapa berjalan ketika ada mobil jika kamu tidak bisa duduk di dalamnya?" "Tepat di depan. Bagaimana kalau aku naik taksi untuk mengantarmu pergi dan kamu bisa mencari hotel untuk istirahat sementara?" Begitu kata-kata ini keluar, Sakura segera berdiri. "Saya tidak menginginkannya." Dia berjalan menuju Julian, mengerutkan bibirnya dan berkata, "Jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku." Julian tersenyum tipis, berbalik dan pergi. Tidak lama setelah berjalan, saya melihat sebuah area villa. Pada saat ini, beberapa tentara bayaran yang memegang senjata berat dan mengenakan seragam kamuflase bergegas mendekat, menghalangi jalan Julian dan yang lainnya. Melihat orang-orang ini, Sakura langsung tertarik. "Wow, tentara bayaran. Dia adalah putih elang dan telah melihat segala macam adegan. Adegan ini tidak hanya membuatnya takut, tetapi juga membuatnya bersemangat." "Siapa yang datang?" Seorang pria parubaya yang membawa senapan mesin berjalan mendekat dan melirik ke arah Julian dan yang lainnya. Julian melangkah maju. Begitu dia melangkah maju, dia diarahkan ke puluhan senapan mesin. Dia berhenti sedikit, memberi isyarat kepada semua orang untuk tidak melakukan apapun, dan berkata sambil tersenyum, "Saya Istana Naga Julian, dan saya punya janji dengan Tuan Wu." "Istana Naga?" Pemimpin itu sedikit terkejut. Jelas dia belum pernah mendengar tentang Istana Naga. Namun, hal di atas memang mengatakan bahwa seorang pria bernama Julian akan berada di sini malam ini. Pemimpinnya sedikit terkejut dan kemudian memerintahkan, "Cari sendiri." Julian juga membawa pedang hukuman. Selain itu, tidak ada senjata lain. Dia secara sadar mengangkat tangannya dan meminta pihak lain untuk menggeledahnya. "Beri aku pedangnya. Saat kamu bertemu bos, kamu tidak boleh membawa senjata apapun, bahkan pedang pun tidak." Julian berpikir sejenak dan melemparkan pedang hukuman di tangannya. Pihak lain mengambilnya, tapi dia tidak bisa memegangnya dengan kuat dan pedang itu jatuh ke tanah. Dia membungkul lagi, mengambilnya, mengeluarkan pedang hukuman, dan memujinya, "Pedang yang bagus."
Julian berkata dengan tenang, simpanlah dengan aman untuk saya. Jika hilang, konsekuensinya akan serius. Pemimpinnya menutup pedang penyiksaannya, melemparkannya ke orang-orang di belakangnya, dan melanjutkan, dua orang yang tersisa, lanjutkan pencarian. Kevin sangat kooperatif. Sakura tidak puas dan berteriak, kamu berani menggeledah tubuh sang putri dengan tangan kotormu. Menolak, tangkap dia. Wajah pemimpin itu menjadi gelap dan dia memberi isyarat. Orang di belakangnya segera mendekat sambil membawa pistol. Siapapun yang berani melawan arus. Amarah Putri Sakura tiba-tiba meningkat. Julian memiliki kepala yang besar. Membawa seorang wanita bersamamu adalah masalah. Dia tidak ingin mengambil tindakan pada awalnya, dia ingin pergi menemui Wuzi dan membiarkan Wuzi menggunakan kekuatannya, tetapi dia malah menyelidiki masalah Camilla. Sekarang dia harus mengambil tindakan. Tubuh itu bersinar dan menghilang dalam sekejap. Dia kembali ke tempatnya dalam hitungan detik. Dan puluhan tentara bayaran bersenjatakan senjata berat semuanya jatuh ke tanah dan berteriak. Ini? Sakura bingung. Dia bahkan tidak menyadari apa yang terjadi sebelum semua orang ini jatuh ke tanah. Julian, kamu. Ada keterkejutan di wajah cantiknya, dan dia memandang Julian dengan tercengang. Julian tersenyum dan berkata, saya tidak ingin mengambil tindakan, tetapi saya tidak bisa begitu saja melihat sang putri diintimidasi. Oke, ayo pergi. Dia berbalik dan berjalan ke depan. Bab 693, Anda harus memaksa saya untuk mengambil tindakan. Mata Sakura dipenuhi bintang. Dia tahu Julian sangat kuat, tapi dia tidak menyangka Julian begitu kuat. Lusinan tentara bayaran bersenjatakan senjata berat jatuh ke tanah dalam sekejap, berteriak kesakitan bahkan tidak mampu untuk bangun. Dia berlari mendekat dan menyusul Julian, dengan senyum cerah di wajahnya. Saya tidak berharap kamu menjadi cukup kuat. Julian tersenyum tipis. Dia teringat sesuatu, berbalik dan melambai dengan santai. Pedang hukuman yang jatuh ke tanah tidak jauh dari sana terbang. Dia mengambil pedang hukuman dan berkata, ayo pergi dan temui Bos Wu. Dia melanjutkan lebih dalam. Setelah pergi, seorang pria di tanah bangkit. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon, Bos Wu, Bos Istana Naga, Julian, melukai banyak saudara dan menerobos masuk. Di area villa depan, di villa mewah. Ada seorang pria kulit hitam jangkung duduk di sofa. Mendengar panggilan telepon dari bawahannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya, menunjukkan senyuman tipis. Menarik sekali, kamu berani mengganggu wilayahku. Julian terus melangkah lebih dalam. Semakin dekat Anda dengan area villa, semakin ketat keamanan di sini. 3 langkah dan 1 pos, 5 pos dan 1 penjaga. Orang-orang ini berkulit putih, hitam, dan kuning. Semua pro Ishiki dipersenjatai dengan senjata berat. Sepertinya ada perintah dari atas, dan orang-orang ini tidak menghentikan Julian dan yang lainnya. Saat itu, sebuah mobil datang dari kejauhan. Seorang pria yang tampak berusia 40-an, dengan hidung mancung dan kulit putih keluar dari mobil. Di belakangnya ada banyak pria kulit hitam dengan peluncur roket di bahu mereka. Pria kulit putih itu datang dan muncul di depan Julian. Dia mengangkat tangannya dan berhenti sedikit untuk menghentikan Julian bergerak maju. Julian berhenti dan melihat orang yang muncul di depannya. Melihat pemandangan ini, Sakura bergumam pelan, aku tidak menyangka ada angkatan bersenjata swasta di kota Uta. Sepertinya aku harus kembali dan memberitahu ibuku untuk mengirim pasukan untuk membersihkan. Apakah orang yang datang ke sini adalah Julian dari Istana Naga? Kata pria kulit putih sekitar 10 meter. Julian berkata dengan tenang, ya. Suaranya tidak nyaring, tapi menjalar jauh. Wah, kamu sangat berani. Kamu berani mengambil tindakan di wilayah Bos Wu. Ikat dia. Mengikuti perintahnya, banyak tentara bayaran bersenjata lengkap muncul di sekitarnya. Penembak jitu juga muncul di beberapa titik tinggi di kejauhan. Julian, Kevin, dan Sakura memiliki bintik laser di seluruh dada, wajah, dan dahi mereka. Tak satu pun dari ketiganya yang takut. Julian dan Kevin telah melihat berbagai macam adegan selama bertahun-tahun. Dan Sakura adalah putri elang Abeser dan telah melihat banyak adegan besar, jadi dia sama sekali tidak takut dengan angkatan bersenjata swasta ini. Pria kulit putih itu datang dan muncul di depan Julian. Dia mengeluarkan pistol yang ringan dan halus dan memainkannya dengan senyum lucu di wajahnya. Saya pernah mendengar tentang Istana Naga. Istana ini sangat aktif di beberapa area selama periode ini. Ini adalah kekuatan baru yang muncul baru-baru ini, tetapi... Ekspresinya menjadi gelap, dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya, meletakkan pistol halus di tangannya ke dahi Julian. Dia meraung dengan suara rendah, ini adalah pagoda Lang Besar Wu, dan ini adalah wilayah Bos Wu. Ketika Anda datang ke sini, Anda harus bertindak sesuai dengan wilayah Bos Wu dan berlutut.
Raungannya seperti guntur, terngiang di telinga Julian, Kevin, dan Sakura. Sebelum Julian bisa mengatakan apapun, Sakura tertawa bahagia. Wilayah Bos Wu, nadanya besar sekali. Ini lang besar, ini milik keluarga Louis. Julian berhenti tepat waktu dan menyela kata-kata Sakura. Sakura, jangan terlalu menonjolkan diri. Oh. Sakura berkata oh dan tidak berkata apa-apa. Julian mengangkat tangannya, melepaskan pistol yang ada di kepalanya, dan berkata dengan tenang, saya datang untuk berbicara dengan Bos Wu tentang sesuatu, bahwa saya menemui Bos Wu. Saat kamu melihat Bos Wu, oke, berlututlah. Pria kulit putih itu memiliki senyum lucu di wajahnya. Wajah Julian menjadi gelap. Dia benar-benar tidak ingin melakukan apapun, dia hanya ingin duduk dan berbicara baik dengan Bos Wu. Tapi sekarang tampaknya jika Anda tidak menunjukkan kekuatan, Anda tidak akan bisa melihat Bos Wu. Berlututlah, aku dengar. Pria kulit putih itu berbicara lagi. Sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya terbang entah kenapa. Di saat yang sama, semua tentara bayaran yang bersenjata lengkap jatuh ke tanah. Dan tubuh Julian meletus dengan aura yang menakutkan. Nafasnya saja yang mengejutkan semua orang. Beberapa penembak jitu di titik yang lebih tinggi di kejauhan jatuh ke tanah, bahkan tanpa kekuatan untuk bangkit. Julian menarik napas, memandang pria kulit putih yang tergeletak di tanah dan berteriak kesakitan, berjalan mendekat, menginjak wajahnya, dan berkata dengan tenang, saya datang menemui Wu Zi karena saya peduli padanya. Bangun dan pimpin jalannya. Saat ini, badai dahsyat muncul di hati orang kulit putih. Apa yang terjadi? Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dalam sekejap, seluruh rakyatnya jatuh ke tanah. Siapa orang ini? Apakah ini Tuhan? Kevin juga terkejut dengan kekuatan Julian. Dia tahu bahwa Julian adalah seorang pejuang di alam ke-8, tetapi dia tidak tahu seberapa kuat alam ke-8. Sebaliknya, Sakura tertegun. Kekuatan yang ditunjukkan Julian sekali lagi melebihi pengetahuannya. Apakah ini masih manusia? Setelah terkejut, dia sadar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Julian sekali lagi. Dia berasal dari keluarga kerajaan Lang Besar. Dia mengenal beberapa ksatria yang kuat, telah melihat beberapa ksatria yang kuat, dan bahkan telah melihat ksatria yang kuat mengambil tindakan. Namun, orang terkuat di keluarga kerajaan Lang Besar tidak dapat melakukannya dengan diam-diam jatuh ke tanah. Julian menarik pria kulit putih itu ke tanah. Pria kulit putih itu tidak tahu dan berjalan ke depan dengan membabi buta, membawa Julian menemui Wu Zi. Di villa, Wu Zi sedang menggendong seorang gadis muda di pelukannya. Saat ini, pintu terbuka. Pria kulit putih itu masuk lebih dulu. Begitu dia memasuki villa, dia tidak tahan lagi. Kakinya melemah dan dia jatuh ke tanah, tidak bisa bangun lagi. Julian tidak repot-repot memperhatikannya, dia melirik ke lobi villa dan melihat pria kulit hitam yang sedang mengangkat dan menurunkan tangannya. Ivan telah memberinya informasi rinci tentang Wu Zi, dan sekilas dia tahu bahwa pria kulit hitam jangkung ini adalah Wu Zi. Saya berjalan mendekat dan duduk di sebelah Wu Zi. Sakura duduk di samping Julian dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Kevin berdiri di belakang Julian. Wu Zi mendorong gadis muda di tubuhnya, memandang Julian yang duduk di seberangnya, mengangkat sudut mulutnya, dan berkata dengan ringan, Bos Istana Naga Julian. Ya. Julian berbicara dengan lembut. Wah, kamu sangat berani. Kamu berani mengambil tindakan di wilayahku. Kamu tidak bertanya sebelum datang. Wajah Julian langsung menjadi gelap. Dia baru saja datang menggunakan beberapa saluran Wu Zi untuk menanyakan tentang Camilla. Orang-orang ini sangat hebat dalam mengudara. Hentikan omong kosong itu. Tubuh Julian bergerak seketika, dan dia muncul di depan Wu Zi. Dia menarik lengan bajunya, menekan lehernya, dan berkata dengan suara dingin, biar ku beritahu secara langsung. Aku datang kepadamu karena aku ingin menggunakan sebagian milikmu saluran lokal. Kunjungi seseorang untukku. Kecepatan Julian sangat cepat sehingga Wu Zi bahkan tidak bereaksi, dan lehernya sudah ditekan. Saat ini, dia merasa sesak. Ada perasaan tercekik. Julian melepaskannya dan kembali ke tempatnya dalam sekejap. Wu Zi bereaksi, segera mengeluarkan senjatanya dan menembak. Bang! Suara tembakan terdengar. Ah! Sakura menjerit. Wu Zi benar-benar tercengang setelah syuting. Karena di seberangnya, Julian mengangkat tangannya dan menangkap peluru di antara jari-jarinya. Pada saat ini, butiran keringat besar muncul di wajah Wu Zi. Jika dia tidak duduk, dia akan jatuh ke tanah. Bab 694, Dilema Sarah. Wu Zi telah melihat setiap adegan. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya.
Bisakah kamu menangkap peluru dengan satu tangan? Apakah ini masih manusia? Keringat dingin mengucur di keningnya. Sakura, yang berada di samping Julian, menatap Julian lagi, matanya berputar, tidak tahu apa lagi yang dia pikirkan di dalam hatinya. Butuh beberapa saat bagi Wuzi untuk bereaksi. Dia memandang Julian seolah-olah dia sedang melihat setan, dan tidak bisa menahan gemetar. Saat ini, dia tidak berani menunjukkan kelalaian dan berkata dengan hormat, "Fisher, Tuan Fisher, siapa yang ingin Anda tanyakan?" Julian mengambil foto Camilla, meletakkannya di atas meja, mendorongnya dengan lembut, dan berkata, "Orang ini, namanya Camilla, dia dari Dacia. Dia datang ke Eropa lebih dari 2 bulan yang lalu. Kecil negara bernama Simon di perbatasan Lang Besar telah direbut dan keberadaannya tidak diketahui. Aku akan mengirim seseorang untuk memeriksanya segera." Wuzi sangat ketakutan hingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Julian mengangguk ringan dan berkata, "Beri Anda waktu 1 hari untuk memikirkan seluk-beluk masalah ini, jika tidak, Anda tidak perlu hidup di dunia ini." Setelah Julian mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Sakura dan Kevin mengikuti dari belakang. Setelah mereka pergi, Wuzi langsung ambruk di atas sofa. "Ya Tuhan, siapa ini?" Wuzi tidak dapat memahami bahwa ada orang di dunia ini yang dapat menangkap peluru. Di luar, Sakura mengikuti Julian dan terus bertanya, "Julian, seberapa kuat kamu?" "Saya mendengar dari para ksatria keluarga bahwa ada prajurit kuno di Daxia, dan prajurit kuno juga dibagi menjadi beberapa alam. Tampaknya alam pertama adalah yang terendah dan alam ke-9 adalah yang tertinggi. Kamu berada di negara bagian mana?" "Hei, jangan diam, perhatikan saja aku." Julian tidak membalas sepatah kata pun atas kata-kata Sakura. Dia sedang memikirkan sesuatu, dan kemudian dia memikirkan tentang Camilla. Jika Camilla baru saja ditangkap oleh beberapa orang biasa, maka Wuzi pasti bisa mengetahuinya. Jika tidak, tetapi ditangkap oleh suatu kekuatan misterius, maka kekuatan dan saluran Wuzi mungkin tidak dapat mengetahui hal ini. "Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" tanya Kevin di belakangnya. Julian berpikir sejenak dan berkata, "Tinggallah di Utah selama sehari dan tunggu kabar dari Wuzi. Jika kami tidak menemukan berita apapun, kami memikirkan cara lain." "Ya," Kevin mengangguk dan berkata, "saya akan segera memesan kamar." Setelah Julian bertemu Wuzi, dia tinggal di sana. Saat ini, Kyoto. Sejak Sarah kembali ke Kyoto, dia telah menyembuhkan luka-lukanya dan menghilangkan rasa dingin di tubuhnya. Tapi udara dingin ini sangat menyengat, dan sekeras apapun dia mencoba, dia tidak bisa menghilangkannya. Ruang. Sarah sedang duduk bersila di tempat tidur. Wajahnya sedikit pucat dan sakit-sakitan. Telapak tangan Xuanling yang menakutkan. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa telapak tangan Xuanling sangat menakutkan, jadi dia tidak mempraktikannya. Luka menggunakan telapak tangan Xuanling yang menakutkan, yang membawa masalah besar baginya. Saat ini, telepon di dekatnya berdering. Dia berhenti, mengangkat telepon dan melihatnya. Dia menemukan bahwa itu adalah Evelyn. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab telepon dan berkata dengan dingin, "Apa, ada yang salah?" Suara Evelyn datang dari telepon, "Bagaimana lukamu?" "Bukan urusanmu. Aku di luar pintu. Aku perlu memberitahumu sesuatu. Keluar dan buka pintunya." Sarah menutup telepon dan berdiri. Begitu dia bangun, dia merasakan sakit yang parah di tubuhnya. Dia memegangi dadanya dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Setelah beberapa detik, rasa sakitnya mereda. Dia berjalan menuju pintu, keluar dari halaman, dan membuka pintu halaman. Berdiri di luar adalah seorang wanita ramping dan cantik. Rambut coklat panjangnya diikat menjadi ekor kuda, dan dia memiliki aura seorang gadis yang murni dan cantik. Dia juga memegang sepasang obat di tangannya. Sarah melirik Evelyn dan berkata dengan tenang, "Masuk." Evelyn berjalan mendekat dan mengikuti Sarah ke ruang tamu. Dia meletakkan obat di tangannya di atas meja dan berkata, "Ini adalah obat yang disiapkan oleh senior keluarga Fisher. Obat ini memiliki efek yang sangat baik dalam mengobati luka dalam." Dia juga mengeluarkan botol putih kecil dan menyerahkannya. "Ini obat yang saya bawa dari paviliun pengobatan keluarga. Obat ini dirancang khusus untuk mengobati luka dalam." "Terima kasih." Ekspresi sedih Sarah melembut, tapi dia masih terlihat menjijikan. "Obat-obatan ini tidak berhasil untuk saya. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja?" Evelyn memandang Sarah. Wajahnya pucat dan tidak berdarah. Dia juga sedikit khawatir dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Mengapa kamu tidak pergi ke lembah raja pengobatan untuk melihat lembah raja pengobatan? Keterampilan medisnya adalah yang terbaik di dunia." Sarah mengangkat tangannya, menyela kata-kata Evelyn, dan berkata, "Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Jika tidak ada yang harus dilakukan, kembalilah. Aku akan mundur untuk menyembuhkan. Sebenarnya itu bukan masalah besar."
Evelyn berpikir sejenak, mengatur kata-katanya dalam pikirannya, dan kemudian berkata, sekarang ada berita dari Eropa bahwa pertemuan pertukaran seni bela diri internasional akan diadakan di sana. Orang yang mengadakan pertemuan pertukaran seni bela diri ini adalah keluarga Kai dari Kerajaan Lang Besar. Sarah mendengarkan dengan ekspresi acuh tak acuh. Setelah mendengar bahwa itu adalah Lang Besar, dia menjadi gugup dan bertanya, apakah ini ada hubungannya dengan Julian? Evelyn menggelengkan kepalanya, itu tidak masalah. Sarah menghela nafas lega dan bertanya, dari mana asal-usul keluarga Kai ini? Evelyn berkata, setelah saya mengetahui tentang pertemuan pertukaran seni bela diri ini, saya melakukan penyelidikan khusus. Keluarga Kai adalah keluarga terkuat di Lang Besar. Statusnya di Lang Besar setara dengan keluarga Visser di Daxia. Kali ini keluarga Kai akan ambil setengah dari kekayaan dan pedang para dewa sebagai hadiah. Selama kamu bisa mengalahkan orang banyak dan memenangkan tempat pertama dalam pertemuan pertukaran seni bela diri internasional, kamu akan mendapatkan pedang para dewa. Evelyn berhenti dan menatap Sarah. Pedang para dewa adalah kepercayaan para ksatria. Jika kamu mendapatkan pedang para dewa, kamu dapat mengendalikan ksatria tersebut. Tahukah kamu apa itu ksatria? Sarah menggelengkan kepalanya sedikit. Evelyn menjelaskan, status ksatria di barat setara dengan prajurit kuno Daxia. Mendengar ini, Sarah tergerak. Evelyn berdiri dan berkata, konferensi pertukaran seni bela diri internasional akan diadakan di Gunung Olympus di Kerajaan Lang Besar, dan waktunya 10 hari kemudian. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Sarah mengawasinya pergi. Setelah Evelyn pergi, ekspresi Sarah menjadi serius. Dia mengetukkan jari putih panjangnya di atas meja dan bergumam pada dirinya sendiri. Evelyn memberitahuku berita ini karena dia ingin aku pergi ke Lang Besar untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran seni bela diri internasional, sehingga aku bisa mendapatkan pedang para dewa dan kendalikan para ksatria dari barat. Dia sedikit tidak yakin dengan pikiran Evelyn. Namun, pedang para dewa memang merupakan godaan. Setelah mendapatkan pedang para dewa, itu setara dengan menjadi bos dari ksatria barat, yang statusnya sama dengan pemimpin aliansi seni bela diri kuno Daxia. Saat itu dia sudah mengambil alih kendali para pejuang kuno Daxia dan para ksatria barat. Dengan cara ini, kekuatannya menjadi nomor 1 di dunia. Setelah mengendalikan semua ini, dia dapat memberikan dukungan kepada Julian tidak peduli apa yang ingin dia lakukan. Batuk. Memikirkan hal ini, Sarah tidak bisa menahan batuk. Batuk banyak darah. Dia mengambil tisu di atas meja dan menyeka darah yang tumpah dari sudut mulutnya, wajah pucatnya sekali lagi serius. Tubuhku saat ini tidak lagi cukup kuat untuk mendukungku bertarung lagi, dan aku tidak bisa lagi bersaing memperebutkan pedang para dewa. Sarah khawatir. Dia tidak ingin melepaskan kesempatan ini, tetapi tubuhnya tidak mengizinkannya. Apa yang harus dilakukan? Dia dalam masalah. Bab 695, menuju ke Lembah Raja Pengobatan. Lembah Raja Pengobatan. Sarah teringat apa yang dikatakan Evelyn tentang Lembah Raja Pengobatan. Pada saat ini, dia memiliki ide untuk pergi ke Lembah Raja Pengobatan untuk mencari peri pengobatan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Setelah mendapat ide tersebut, dia segera kembali ke kamar dan membuka lemari. Dia membuka kotak rahasia di lemari dan mengeluarkan topeng, pakaian, dan pedang jahat sejati dari Master Sekte Tianmen. Masukkan barang-barang ini ke dalam koper. Kemudian dia bergegas keluar, membeli tiket pesawat, dan menuju ke kota tempat Medicine Valley berada. Halaman Sarah tidak jauh. Evelyn keluar. Dia melihat ke arah Sarah pergi dan bergumam pelan, Sarah benar-benar tidak dapat menahannya lagi. Apakah dia pergi ke Lembah Raja Pengobatan untuk mencari peri pengobatan untuk menyembuhkan luka-lukanya, atau dia pergi langsung ke Yang Agung Kerajaan Lang? Evelyn juga tidak yakin. Namun, dia tidak memikirkannya lagi. Dia datang ke sini untuk memberitahu Sarah berita tersebut dan mempersiapkannya. Dia berbalik dan pergi. Sarah pergi ke bandara dan naik pesawat. Lembah Raja Pengobatan terletak di barat daya Daxia. Di pegunungan yang dalam dan hutan tua di barat daya, Sarah belum pernah ke sana, tetapi dia sekarang adalah pemimpin Sekte Tianmen, dan Tianmen adalah kuda hitam di dunia seni bela diri kuno Daxia, dan sekarang dapat dikatakan sebagai kekuatan terkuat di Daxia. Terlalu mudah baginya untuk menemukan lokasi lembah kedokteran raja. Dalam waktu kurang dari setengah hari, dia muncul di daerah di mana Lembah Raja Pengobatan berada. Di depan ada pegunungan yang bergulung-gulung. Di kaki gunung terdapat sebuah desa kecil. Sekarang sudah tengah hari, dan gumpalan asap hijau mengepul di desa. Terlihat jelas bahwa penduduk desa sedang membuat makan siang. Sarah tahu bahwa disinilah tempat tinggal para murid luar Lembah Raja Pengobatan. Murid-murid dari sekte luar Lembah Raja Pengobatan tinggal di sini. Mereka tidak berbeda dengan petani biasa dan mereka juga mencari nafkah dengan bertani. Sarah memegang topeng ganas di wajahnya, mengenakan mantel hitam besar, dan memegang pedang di tangannya. Dia berjalan menuju desa selangkah demi selangkah.
Sebelum memasuki desa, ia menarik perhatian banyak penduduk desa. Orang-orang ini memandang Sarah dengan bingung. Seorang petani yang memegang cangkul datang, memandang Sarah yang mendekat dengan ekspresi waspada, dan bertanya, kamu, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan di sini? Tuan Tianmen, mencari peri pengobatan. Sarah merendahkan suaranya dan berbicara dengan suara rendah. Mendengar bahwa itu adalah Master Sekte Tianmen, petani yang memegang cangkul itu mundur beberapa langkah. Meskipun sekarang dia adalah seorang petani, dia adalah murid lembah Raja Pengobatan dan mengetahui tentang Tianmen. Sarah mengabaikan murid-murid luar ini dan memasuki desa dengan pedang jahat sejati. Banyak orang berkumpul di desa. Ini semua bersenjata. Namun, tidak ada yang berani mengambil tindakan. Hanya menyaksikan Sarah melewati desa dan berjalan menuju pegunungan di belakang desa. Setelah memasuki pegunungan yang dalam, Sarah mengerahkan energi aslinya, mempercepat kecepatannya, dan segera tiba di lembah Raja Pengobatan yang sebenarnya. Lembah Raja Pengobatan adalah sebuah ngarai yang terletak di antara beberapa gunung. Lingkungan di sini anggun, udaranya jernih, bahkan udaranya dipenuhi wangi obat. Berita kemunculan Master Sekte Tianmen telah menyebar ke lembah Raja Pengobatan. Sarah berdiri di tepi sungai di luar lembah Raja Pengobatan, memandangi air sungai yang jernih. Saat ini, sekelompok orang muncul di kejauhan. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih. Dia mengenakan jubah putih dan tampak seperti dewa angin. Ada banyak orang di belakangnya. Orang-orang ini menginjak air dan dengan cepat muncul di depan Sarah, berdiri sekitar 10 meter darinya. Orang tua Case adalah pemilik lembah Yaowan, dijuluki Medicine Immortal. Keterampilan medisnya adalah nomor 1 di Great Xia. Bahkan keluarga Fisher pun tidak bisa membandingkannya. Medicine Immortal muncul, mengepalkan tangannya, dan bertanya, Master dari Sekte Tianmen telah datang mengunjungi kami, tapi saya tidak disambut dari jauh. Saya ingin tahu apa yang terjadi dengan kunjungan Master Sekte ke lembah Raja Pengobatan. Menghadapi Master Sekte Tianmen yang menjadi sangat terkenal di dunia seni bela diri kuno akhir-akhir ini, Medicine Immortal tidak berani mengabaikannya. Penyembuhan. Sarah langsung ke pokok permasalahan, tanpa menyembunyikan apapun, dan langsung menyatakan tujuan datang ke sini. Penyembuhan? Medicine Immortal sedikit terkejut. Para murid lembah Raja Pengobatan di belakangnya semua tampak waspada. Sarah berbicara dengan lembut dan berkata, ketika saya berada di Sekte Tianxian, saya bertarung melawan Luka, leluhur dari Sekte Tianxian. Dia menggunakan keterampilan rahasia yang hilang dari dunia seni bela diri kuno, keterampilan sejati Xuanling yang terkenal selama ratusan tahun yang lalu. Saya jatuh ke dalam perangkapnya. Telapak tangan Xuanling, kekuatan telapak tangan Xuanling yang tidak dapat mengusir rasa dingin di tubuh, datang ke lembah Raja Pengobatan. Telapak tangan Xuanling. Tubuh tua Medicine Immortal bergetar, dan dia melihat ke arah Sarah yang mengenakan topeng ganas, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, dan berkata, ini tidak mungkin, Senior Max adalah Taisan Beidou dari Liga Bela Diri, dan dia terkenal 100 tahun yang lalu. Bagaimana Luka bisa berlatih seni bela diri yang berbahaya dan kejam seperti itu? Maksudmu aku berbohong, kata Sarah dengan suara rendah. Tidak berani. Medicine Immortal segera memberi isyarat mengundang dan berkata, Tuan, tolong. Menghadapi Master Sekte Tianmen, Medicine Immortal, penguasa lembah Raja Pengobatan, tidak berani mengabaikan dan secara pribadi menyambutnya ke lembah. Karena bahkan Luka dikalahkan, jika Master Sekte Tianmen mengambil tindakan terhadap lembah Raja Pengobatan, itu akan menjadi bencana bagi lembah Raja Pengobatan. Di lembah Raja Pengobatan, di sebuah rumah kayu sederhana. Sarah duduk di kursi kayu. Medicine Immortal duduk di samping dan memerintahkan, Tuan, tolong hubungi saya dan saya akan merasakan denyut nadi Anda. Sarah melepas sarung tangan kulitnya dan sedikit menggulung lengan bajunya yang lebar, memperlihatkan sepasang tangan yang cantik dan ramping. Melihat tangan ini, Medicine Immortal juga tercengang. Dia bergumam ragu-ragu di dalam hatinya, mungkinkah Master Sekte Tianmen yang terkenal di dunia seni bela diri kuno adalah seorang wanita? Tangannya sangat cantik dan halus, dia pasti cantik dan dia tidak terlalu tua. Begitukah? Kata Sarah dengan suara rendah. Tidak, bukan itu masalahnya. Medicine Immortal bereaksi, menggenggam jari lamanya di pergelangan tangan Sarah, dan mulai merasakan denyut nadinya. Waktu berlalu menit demi menit. 1 menit, 5 menit, 10 menit. Medicine Immortal memeriksa denyut nadinya selama 10 menit sebelum menarik kembali tangannya. Sarah menurunkan lengan bajunya, mengenakan sarung tangan kulitnya lagi, lalu menatap Medicine Immortal dan bertanya dengan suara rendah, bagaimana? Ekspresi Medicine Immortal berangsur-angsur menjadi serius. Setelah berpikir sekitar 10 detik, dia berkata, kondisi fisik sangat buruk. Pertama, luka dalam sangat serius. Jika bukan karena keterampilan mendalam dari pemimpin sekte dan energi sejati yang agung untuk mempertahankannya, saya takut nyawanya akan hilang.
Kedua, memang ada kekuatan jahat di dalam tubuh. Kekuatan ini terus merusak keseimbangan tubuh dan merusak organ tubuh. Sarah bertanya, bisakah disembuhkan? Ya, tapi itu butuh waktu. Berapa lama? Setidaknya 3 tahun. Medisin Immortal berpikir sejenak dan berkata dalam waktu yang konservatif, dalam 3 tahun saya di lembah Raja Pengobatan, saya pasti bisa menyembuhkan luka pemimpin sekte dan mengeluarkan ki beracun dari tubuh. Tidak, aku tidak sabar. Sarah berkata dengan suara rendah dan serak, 1 minggu, saya akan memberi Anda waktu 1 minggu untuk menyembuhkan saya, dan Anda akan berterima kasih lagi kepada saya setelahnya. Mendengar ini, Medisin Immortal memiliki sedikit kepahitan di wajahnya dan berkata, Tuan, bukankah Anda mempersulit saya? Bahkan ramuannya tidak dapat disembuhkan secepat itu dalam 1 minggu. Saya hanya punya waktu 1 minggu. Sarah berkata, pertukaran seni bela diri internasional akan diadakan di Kerajaan Lang Besar dalam 10 hari, dan saya harus bergegas ke sana. Mendengar ini, Medisin Immortal berpikir keras. Dia tahu tentang konferensi pertukaran seni bela diri internasional. Ia juga berniat pergi ke Lang Besar untuk bertemu orang-orang asing yang berkuasa. Dia tidak menyangka Master Sekte Tianmen juga akan pergi. Tuan, saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa selama 1 minggu. Tuan, tolong pekerjakan orang lain. Bersambung.